ada sekitar 1.500 atau 1.500 para pekerja sekarang yang paspornya mati tahun 2026. Yang tahun lalu belum terdata dengan baik dan akan ada gelombang puluhan atau ratusan ribu lagi tuh pekerja migran yang paspornya habis di Belanda, di Eropa, atau seluruh dunia. Nah, ini kan persoalan beban fiskal baru nih kalau pemerintah mau serius melihat masalah ini, bukan hanya masalah yang ideal-ideal, tapi lebih ke yang pragmatis aja lah dulu lah. Urusan pemerintah kita adalah kita memproteksi warga negara kita di luar negeri dan memberikan perpanjangan paspor itu adalah salah satu mekanisme perlindungan itu. Ini situasi yang sangat mengerikan untuk nasibnya para migran yang sudah dalam posisi rentan, sudah dalam posisi yang tidak bisa dibantu di negaranya sendiri gitu ya. Dan juga bukan hanya itu, seperti dikatakan keluarga-keluarga yang ditinggal itu justru sangat tergantung dari penghasilan mereka, yang sebetulnya juga adalah kerja kasar ya, pekerjaan atau bersih-bersih atau bangunan atau konstruksi dan sebagainya. Jadi ini amat mengerikan buat kita. Mengapa bisa keluar permen seperti ini? Apa nggak belajar undang-undang atau nggak belajar konstitusi? Masa ada permen yang bertentangan dengan PP, bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang yang lain? Saya setuju. Ini kacau negara ini kalau kayak begini. Keluar permen, keluar aturan, nggak melihat dasar hukumnya kan ada. Ini amburadul ini menurut saya. Nah makanya Presiden dengan timnya harus membenahi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga untuk seluruh tenaga kerja migran di seluruh dunia yang hidupnya sekarang sedang terancam. Ya. Salam juga kepada Bu Ratna Saptari, juga kepada Dr. Bilal ya, dan Saudara Herta. Kita mencoba membahas tentang nasib tenaga kerja kita di luar negeri, di seluruh negara ya, di seluruh dunia ya, yang tadi saya sudah katakan terancam. Nah ini nanti akan ada kita dengarkan Bu Ratna Saptari. Beliau Sekjen Strip Ketua Indonesian Migrant Workers Union di Belanda. Kemudian ahli kita dari Fakultas Hukum Unpad itu Dr. Bilal Dewansah dan Hertasning Ikhlas. Saya ngomong R-nya belum jelas, Bu. Ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ada masa lalu itu 2024 ada permen yang dibuat yang membatasi bahkan seolah-olah melarang buruh migran mendapatkan perpanjangan izin paspor di luar negeri. Sehingga mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas karena nasibnya terkatung-katung. Nah ini permen yang dibuat pada tahun 2004. Itu menterinya kan PDIP ya. 2024 itu masih. Harusnya kan memperhatikan nasib rakyat kecil ya. Ya. Mungkin untuk memulai saya persilakan Saudara Herta dulu. Ya, terima kasih Pak Julpan Lindan dan Unpacking. Hari ini adalah kesempatan yang baik. Saya mewakili teman-teman pekerja migran tak berdokumen di Belanda, tapi ini terkait nasib seluruh pekerja migran tak berdokumen di seluruh dunia, untuk membahas bahwa semenjak 2024, terutama oleh Permen Kumham nomor 19, telah terjadi perubahan
yang sangat signifikan. Jika dulu permennya masih memberikan kesempatan bahwa kepada pekerja migran tak berdokumen ya, catatannya tak berdokumen, untuk memperpanjang paspor di KBRI atau KJRI, sekarang lewat pasal 7 ayat 2 Permenkumham nomor 19 tahun 2024, disyaratkan perpanjangan paspor harus memiliki izin tinggal. Nah, dalam konteks di Belanda, ini dampaknya sangat serius karena mungkin berbeda dari pekerja migran tak berdokumen atau yang tak punya izin tinggal di negara lain, kayak di Amerika, di Malaysia, di Hong Kong. Kalau di Belanda itu, meskipun mereka tak punya izin tinggal, pemerintah Belanda masih memberikan akses kesehatan. Jika ada yang sakit, berobat, bahkan penyakit serius, akses pendidikan, jadi anak-anak pekerja migran tak berdokumen itu bisa sekolah, dan kemudian akses-akses dasar yang lainnya. Tetapi untuk mendapatkan akses ini, mereka tuh harus menyertakan atau memperlihatkan paspor aktif. Nah, bagaimana kalau mereka tidak bisa memperpanjang paspor? Dampaknya sangat serius. Banyak kasus yang saya temui, yang saya teliti hampir 1 tahun belakangan ini, mereka akhirnya yang sakit berat, segala macam, sebagian udah pulang ke Indonesia, dan akan menyusul gelombang baru. Menurut data dari IMU sendiri ada mungkin 1.500, 1.600 orang yang tahun ini 2026 paspornya habis. Dan akan menyusul gelombang-gelombang berikutnya. Dan jadi bisa dibayangkan ya, sanggupkah negara Indonesia ini dengan Permenkumham nomor 19-nya ini, terutama pasal 7 ayat 2 itu aja yang bermasalah, menampung orang-orang sakit, pekerja migran kita, yang kemudian bukan hanya sakit, menganggur, tidak punya pekerjaan, dan kemudian mereka tidak lagi bisa memberikan remitansi atau uang bulanan. Padahal perlu dicatat bahwa menurut data Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI tahun 2024 yang sekarang jadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, para pekerja migran ini menyumbang sekitar hampir 250 triliun setiap tahun. Penyumbang devisa terbesar nomor 2. Jadi kita bisa melihat paradoks negara di sini. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan di tahun 2024 itu pemerintah, bahwa pemerintah seperti agak munafik menerima uang remitansi itu. Uang remitansi itu kan dikirim bulanan. Kalau orang di Belanda aja pekerja migran, rata-rata itu 10-20 juta mereka ngirim setiap bulan. Uangnya diterima, digunakan menjadi pajak, tapi kok hak mereka untuk memperpanjang paspor, yang semestinya itu adalah hak warga negara, itu dicabut. Nah, kita ingin bilang bahwa, oke, pekerja tak berdokumen satu hal, kita tidak ingin mendorong orang yang tak berdokumen semakin banyak kerja, itu isu yang lain, tapi kita ingin kasih tahu bahwa apa sih siap negara Indonesia menampung puluhan ribu atau ratusan ribu pekerja tak berdokumen yang pulang, yang sakit-sakitan, tidak lagi punya penghasilan, tidak lagi bisa mengirim uang bulanan kepada keluarganya. Disinilah menurut saya ingin menyampaikan apa yang kami teliti bersama teman-teman di Belanda, terutama pekerja. Kita udah membuat 2 sarasehan yang disertai oleh para akademisi, pelajar, juga dibantu oleh diaspora. Kita melihat bahwa pasal 7 ayat 2 Permenkumham ini sebenarnya bertabrakan dengan PP di atasnya, dengan undang-undang keimigrasian di atasnya, bahkan konstitusi, yang semuanya menjamin bahwa paspor adalah hak warga negara dan merupakan instrumen perlindungan berbasis hak, right-based instrument. Sementara Permenkumhamnya lain sendiri nih, anak bawang yang lain sendiri. Di atasnya itu tidak ada satupun norma yang diatur oleh undang-undang atau PP atau konstitusi yang mensyaratkan izin tinggal dan mengkaitkan izin tinggal dengan pemberian paspor. Ini kan 2 rezim hukum yang berbeda. Itu yang pertama yang ingin kita bilang. Yang kedua ingin kita katakan bahwa Permenkumham hanya boleh mestinya mengatur hal teknis operasional. Dia tidak boleh menciptakan norma baru yang membatasi hak dan tidak boleh menambah syarat baru yang tidak Saya diperintahkan potong oleh sedikit, aturan di Herta. atasnya. Saya potong. Ya, Itu yang tanda silakan. tangan permennya siapa? Yang saya dengar itu yang incas adalah dirjennya ketika itu Pak Silmi Karim. Ini yang saya dengar. Yang kemudian sekarang jadi Wamen, Pak Julfan. Demikian. Tapi kan yang menerbitkan permen kan harusnya menteri.
Ya, menterinya ketika itu adalah Pak Yasona Lawli ya. Ya, itu tokoh PDIP itu. Ya, jadi kalau bisa pemerintah yang sekarang bisa melihat bahwa Permenkumham ini sangat problematik karena dia harusnya mengurusin hal yang teknis, tidak membuat norma baru yang justru membatasi hak warga negara. Yang menurut kajian kami di IMU atau pekerja migran di Belanda, ini bukan hanya tafsir aturan yang baru nih oleh Permenkumham, tetapi merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan normatif yang delegasinya tidak diberikan oleh PP atau undang-undang. Jadi sangat distortif. Dan menurut kami fungsi paspor seharusnya dokumen kewarganegaraan dan perlindungan yang berbasis hak. Namun di Permenkumham ini, paspor digunakan sebagai alat kontrol, pendisiplinan izin tinggal. Yang nggak ada hubungannya. Maksudnya izin tinggal itu urusannya pemerintah Belanda. Kenapa diurusi oleh pemerintah Indonesia? Seharusnya Indonesia menjadikan paspor sebagai dokumen kewarganegaraan. Yang itu sekarang ini menjadi sangat bermasalah, Pak Julvan. Demikian, sedikit Oke. banyak dari kami. Jadi kalau Dan kita kami dengar merasa, dari pandangan Herta ya, ini, permen ini bertentangan dengan undang-undang dan dengan peraturan pemerintah, kan gitu. Nah, kemudian ya, selain itu bahwa tenaga kerja kita ini, pekerja-pekerja migran kita sudah memasukkan devisa yang begitu besar. 250 triliun per tahun. Itu luar biasa. Dan kalau mereka tidak bekerja di luar negeri, di sini nganggur. Pemerintah ini tidak sanggup mengatasi persoalan mereka. Nah, sekarang dengan mereka kerja di luar negeri, kan bukan hanya untuk mereka yang di luar negeri, keluarganya juga terbantu karena mereka mengirimkan uang ke Indonesia untuk keluarganya. Harusnya kan dari segi kemanusiaan yang harus dipikirkan itu. Kok keputusannya menelantarkan orang? Ini yang kita sedih. Dan kita minta kepada kabinet yang ada sekarang, kabinet Prabowo, mencabut itu permen. Ganti dengan yang baru, tolong masyarakat kita di luar negeri. Ya kan, jangan keberadaan mereka di luar negeri hanya dimanfaatkan 5 tahun sekali. Itu anggota DPR yang terpilih, yang mewakili luar negeri, baik partai apapun, bersuara dong. Jangan waktu kampanye janji-janji kepada mereka. Sekarang sudah terpilih, tidak berbuat apa-apa. Ini kacau nih kalau kayak begini. Ya, saya persilahkan dokter dulu ya. Saya Mas Bilal. Saya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Zulfan. Ini disclaimer sebentar, saya belum selesai doktornya, Pak. Oh, belum selesai. Sedang menyelesaikan, mudah-mudahan tahun ini Yang bisa penting defense kan di itu kan Leiden. akademiknya aja, tapi manifestnya udah. Betul. Betul. Jadi ini juga isu yang mencuat setelah kemarin pas saya pulang, karena permen ini adalah lahir di akhir tahun ya. Jadi belum terasa mungkin kalau istilah Mas Herta, belum tahu sebenarnya dampaknya apa buat pekerja migran. Tapi setelah ini jadi kebijakan dan dilihat paspor mau habis, mungkin ini jadi problem gitu ya. Karena saya pikir tadi di Belanda tuh agak uniknya karena walaupun undocumented, tapi mereka punya komitmen untuk berbagai macam hak-hak universal, masuk hak atas kesehatan dan sebagainya gitu. Ada universal health coverage. Jadi hak-hak yang sebenarnya itu ditujukan untuk setiap orang, tapi harus jelas siapa nationality-nya gitu. Apa status kewarganegaraannya. Jadi paspor itu memang jadi satu-satunya mungkin alat identitas yang berlaku, menegaskan mereka adalah WNI dan ya tadi mereka bisa banyak mengakses pelayanan-pelayanan gitu ya, bahkan di luar negeri. Jadi ya cuman mungkin saya nggak tahu karena kita belum tahu banget kenapa motif apa sebenarnya mereka melakukan ini. Dan saya studinya tentang bukan PMI tapi tentang migrasi, tentang pengungsi sebenarnya. Tapi karena saya juga waktu di Leiden juga bagian dari migrant workers, bekerja juga part time dan sebagainya, saya bisa merasakan itu gitu ya di mereka gitu. Tapi saya nggak tahu motifnya apa dari pemerintah, cuman dari riset saya misalnya tentang pengungsi kemudian di Indonesia ya, kemudian bikin peraturan presiden dan sebagainya,
memang itu sebenarnya penuh interest dari birokrasi sebenarnya Pak. Jadi saya nggak tahu betul apakah top leaders itu tahu betul atau enggak. Tapi yang pasti kemungkinan ini dari birokrasi di level kementerian, perwakilan, dan mungkin direktorat jenderal dan sebagainya. Yang mungkin kita harus koreksi karena tadi saya setuju dengan Mas Herta, konstitusi menjamin setiap orang termasuk WNI untuk berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Kalau negara nggak mampu dan sebagainya, kemudian mereka keluar, itu juga hak asasi. Jadi ada hak untuk meninggalkan Indonesia dan kembali, dijamin di Undang-Undang Dasar kita gitu. Dan salah satu implementasi hak ini adalah negara memberikan paspor, sehingga mereka punya yang disebut sebagai bukan hanya return ability, tapi juga dia diakui sebagai anggota negara Indonesia dan mendapat proteksi ketika di luar negeri oleh perlindungan atau perwakilan kita di luar negeri. Jadi ada asas yang namanya perlindungan maksimum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita, yang intinya dimanapun WNI berada itu negara harus melindungi gitu. Nah, dengan adanya kebijakan ini justru sebenarnya negara terlihat absen karena dia tidak melindungi, membuat WNI kita menjadi vulnerable, menjadi sangat rentan gitu ya untuk berbagai macam. Saya dengar ada argumentasinya adalah mereka yang andok itu rentan dengan trafficking dan sebagainya. Tapi memang jadi pertanyaan, bukankah kalau mereka tidak punya paspor, mereka menjadi lebih rentan lagi dieksploitasi kelompok misalnya ya, network yang perdagangan manusia dan sebagainya. Jadi banyak hal yang sebenarnya agak kurang masuk akal sebenarnya reasoningnya kenapa gitu. Mereka memberikan kebijakan ini, padahal ya ketika berinteraksi dengan mereka ya sesama saya mahasiswa tapi saya juga bekerja migran ya, part-time dan sebagainya, luar biasa. Dua-duanya andok, pasangan suami istri dan sebagainya, kemudian punya anak, anaknya diakui di sistem sekolahnya dan sebagainya asal dia punya paspor. Dan ketika mereka nggak punya, nggak bisa memperpanjang paspornya, akhirnya hak-hak itu ya terancam tercerabut gitu. Dan itu kompleks. Haknya bukan hanya orang Indonesia yang dewasa, tapi ada hak anak-anak dan sebagainya gitu yang terancam itu dilanggar haknya ketika negara membiarkan mereka seperti tidak punya identitas di luar gitu. Kalau mengharapkan mereka kembali, berarti negara juga menurut saya juga belum tentu bisa memenuhi hak-hak mereka atas kesejahteraan gitu ya, yang mereka dapatkan di sini gitu. Belum tadi soal remitansi dan sebagainya. Tapi perspektif saya melihat ini negara absen dalam melindungi hak-hak warga negara di luar negeri, dan ini harus kita koreksi. Dan satu catatan lagi, Pak Zulfan, jadi Permen ini menurut saya bertentangan dengan PP yang menjadi tolak ukur dari imigrasi. Ada PP 31 2013 dan perubahannya, yang itu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Keimigrasian kita, yang mengatakan bahwa perpanjangan paspor itu adalah di luar negeri itu melampirkan selain paspor lama ya, itu ada KTP dan sebagainya, dan keterangan lain yang menunjukkan dia tinggal. Dan itu enggak karena banyak disengaja diluskan ya, keterangan lain yang membuat dia tinggal itu memang sengaja dilonggarkan, dan tafsirnya itu bukan hanya izin tinggal sah gitu. Jadi bisa apapun. Yang dulu kalau nggak salah prakteknya biasanya ada keterangan dari IMU ya, nanti Bu Rata mungkin bisa cerita sebagai sekjen bahwa mereka tinggal secara faktual di sana gitu. Hanya itu saja. Bukan soal sah atau tidak sah dia punya izin tinggal atau tidak. Itu saya setuju dengan Mas Serta, itu bukan urusan pemerintah kita. Urusan pemerintah kita adalah kita memproteksi warga negara kita di luar negeri, dan memberikan perpanjangan paspor itu adalah salah satu mekanisme perlindungan itu. Jadi saya mungkin awal itu dulu. Ya, baik. Kita sekarang kepada Bu Ratna, silakan Bu. Sudah mendengar dari dua pembicara tadi. Saya bukan ahli hukum, tapi saya sebetulnya bagian dari organisasi yang mewakili para migran itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan awal adalah kok bisa sih migran itu tidak punya izin tinggal, ya? Nah, itu justru soal perdagangan manusia itu juga suatu hal yang cukup sangat serius, karena banyak anggota yang membayar puluhan juta oleh agen gitu, yang mengatakan, oh nanti di Belanda akan dapat kerjaan, akan dapat tempat tinggal, akan diurus, ya. Dan itu ternyata sudah pinjam uang atau jual tanah atau apa untuk bisa pergi ke negeri Belanda.
Karena negeri Belanda juga dilihat sebagai oh itu ideal sekali karena dibanding Saudi Arabia atau dibanding dengan Malaysia atau apa itu akan bagus. Nah, agen-agen itu juga mengatakan demikian. Nah, setelah di Belanda itu tidak punya dokumen gitu ya. Jadi dengan visa turis atau anak buah kapal ABK mereka datang ke Belanda. Dan beberapa yang awal-awal pertama kali ke Belanda itu nggak tahu bedanya. Dipikir itu sudah mendapatkan izin untuk tinggal. Nah, masalahnya adalah setelah 3 bulan dan sebagainya sudah menjadi migran yang tak berdokumen. Dan itu yang hal-hal yang orang lupa bahwa ke Belanda pun sudah sudah merupakan suatu hal yang penuh dengan hutang dan posisi rentan. Di Belanda sendiri itu kami ada persoalan misalnya kalau tempat tinggal, ya, cari tempat tinggal di mana mereka tidak dalam situasi membahayakan. Pekerjaan, bagaimana bisa mendapatkan penghasilan untuk membayar hutang dan tidak ditipu oleh pemberi kerja. Kemudian soal kesehatan. Nah, kesehatan itu sendiri juga kita ada kemungkinan buat mendapatkan kesehatan tapi juga dengan paspor gitu loh. Kalau nggak ada paspor itu tidak mungkin bisa. Tidak ada izin tinggal, ada banyak organisasi yang membantu. Organisasi Belanda sebetulnya banyak yang membantu. Dan itu jangan dilupakan, masa pemerintah kita sendiri nggak bisa membantu, organisasi Belanda bisa membantu orang yang dalam kesulitan. Kita punya lawyer yang membantu orang kalau lagi di polisi gitu loh. Karena diperiksa atau di mana izin tinggalnya. Jadi paspor itu nomor 1. Juga buat orang yang tidak punya izin tinggal di sana. Makanya dalam situasi itu kita banyak berhubungan dengan organisasi Belanda. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada penampungan, tidak ada bantuan untuk kesehatan dan sebagainya. Itu kita dengan organisasi-organisasi kayak NGO di Belanda gitu loh. Itu yang diskrepansi gitu ya, atau kontradiksi antara kok pemerintah sendiri tidak membantu tapi organisasi-organisasi membantu, tapi juga dengan resikonya ya. Sekarang pemerintah Belanda sudah semakin konservatif dan ada juga di DPR dibicarakan mereka yang membantu migran yang tidak berdokumen juga akan dikriminalisasi. Itu situasi saat ini begitu. Ya itu kurang baik. Saya kira begini, kita penuh dengan paradok ini. Kita tahu bagaimana perlindungan pemerintah Filipina terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Begitu juga Thailand misalnya. Beberapa negara lain, bahkan Vietnam sangat melindungi warga negara mereka yang bekerja di luar negeri. Padahal mereka kan bukan mayoritas penduduknya Islam. Ya kan? Pejabat-pejabatnya juga bukan Islam. Ini kenapa saya bilang Islam? Karena Islam ini paling banyak bicara dari segi kemanusiaan. Kita ini mayoritas Islam, pejabatnya juga mayoritas Islam. Tapi kenapa bertentangan ini dengan nilai-nilai Islam itu sendiri? Paradoks. Kemanusiaannya nggak ada. Jadi saya kira banyak hal yang harus kita benahi ini. Dari segi mental, religius, segala macam, pejabat-pejabat di Indonesia ini dalam melihat aspek-aspek kemanusiaan. Nah ini mungkin belum sampai ke telinga presiden. Karena ini kan Permen 2024. Pemerintah ini kan baru mulai kalau nggak salah akhir 2024. Ya. Nah jadi saya kira apa disampaikan oleh Ibu Ratna tadi, pemerintah Belanda saja sangat concern. Organisasi. Ya, organisasi yang ada di Belanda. Pemerintah Belanda tidak. Ya, organisasi yang ada di Belanda yang menangani masalah-masalah pekerja concern. Ya kan? Kemudian tadi harusnya urusan-urusan itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Bukan kita take over, menjadi masalah kita yang akhirnya tenaga kerja kita terlantar. Inilah yang kita lihat bahwa
bagaimana secara serius ini ditangani. Kita minta supaya cepat, karena nasib pekerja kita di luar negeri terkatung-katung. Bukan hanya Ya, jumlahnya saya ingin berapa, tapi satu orang pun warga negara Indonesia itu terkatung-katung di luar negeri, itu tanggung jawab negara. Apalagi jumlahnya banyak gitu loh. Gimana Bung Herta? saya ingin tadi menambahkan Bu Ratna. Jadi meskipun yang masuk misalnya contoh pekerja migran tak berdokumen di Belanda itu faktornya berbagai hal, tapi rata-rata mereka itu diterima dengan sangat baik dan berfungsi sangat baik sebagai labor ya. Jadi itu yang saya dengar dari kisah-kisah mereka, terutama mereka banyak di sektor bersih-bersih ya. Dan selain di sektor lain, tapi terutama di bersih-bersih. Dan pada umumnya mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan. Mengapa saya bisa mengatakan gitu? Karena ada beberapa kasus yang saya tahu, ini terbatas yang saya tahu, mereka yang sudah sempat pulang balik lagi ke Belanda untuk terus mencari nafkah. Jadi dari sudut pandang itu, sebenarnya kalau kita lihat potret sosialnya, mereka warga yang lumayan diterima, tidak melakukan banyak pelanggaran kriminal, cukup baik-baik gitu. Hanya saja memang mereka tidak punya izin tinggal. Dan status izin tinggal ini kan masalahnya kompleks. Itu terkait bukan hanya masalah legal atau hukum, tapi itu terkait dengan masalah sosial. Kenyataan sosial selalu lebih kompleks dari kenyataan legal ya. Kalau mereka bisa memilih, saya kutip bahasa mereka sendiri, ngapain kami di sini dingin-dingin Pak? Tapi kami di sini adalah bagian dari nasib keluarga kami, istri kami, atau suami kami yang sakit di Indonesia atau keluarga mereka. Jadi itu yang gagal ditangkap oleh negara gitu loh. Mereka sudah kerja baik-baik, tidak mengemis kepada negara, mereka mengirim remitansi dalam konteks Belanda, kalau negara lain saya tidak punya datanya, 10 sampai 20 juta setiap bulan, tanpa gembar-gembor, tanpa meminta apapun dari negara, mereka hanya cukup meminta agar paspor mereka diperpanjang gitu. Dan itu kan hak mereka sebagai warga negara. Tapi anehnya, lewat Permen Kumham ini tuh dicampur adukan dua rezim itu loh. Perpanjangan paspor adalah hak warga negara, satu sisi disyaratkan harus ada perpanjangan, disyaratkan harus ada izin tinggal. Ini kan dua hal yang sangat berbeda ini. Yang kalau kita lihat Bukan ada berbeda, pencampur ngawur. adukan dua. Jadi Bung Herta Iya, bukan itu, ngawur itu. persis. Jadi kita lihat paspor ini kan dokumen kewarganegaraan, kenapa dijadikan instrumen pengendalian izin tinggal. Jadi tadi terkait motif, ini seolah-olah motifnya adalah pemerintah kita menjadi agen kepentingan pemerintah Belanda. Karena urusan pengendalian izin tinggal ini kan urusan pemerintah Belanda. Kenapa kita melakukan itu? Padahal yang harus kita lakukan adalah memberikan hak kepada pekerja kita, apapun statusnya, karena mereka berhak mendapatkan dokumen kewarganegaraan. Tapi yang kita lihat saat ini, pemerintah kita menjadikan izin tinggal sebagai instrumen pengendalian untuk bisa dapat paspor atau tidak. Dan ini adalah sebuah diskriminasi, Pak Julfan. Dan mudah-mudahan kami berharap ini bisa segera dicabut pasal 7 ayat 2 ini, karena simpel aja, cuma di pasal 7 ayat 2, dan kita lihat kalau kita lihat strukturnya itu formatnya sangat tempelan gitu loh. Dibuat dengan sangat tergesa-gesa ad hoc, hanya sekedar untuk menciptakan situasi yang menurut kami sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hierarki undang-undang di atasnya, bertentangan dengan PP-nya, bertentangan dengan undang-undang imigrasi, apalagi bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak kebebasan manusia bergerak, mencari nafkah, dan berpindah negara. Demikian Pak Jumat. Silakan Dr. Bilal. Ya, jadi saya juga mungkin menambahkan Mas Herta ya. Jadi saya pikir kalau teman-teman ini ada di Indonesia, mungkin mereka sudah bisa menguji itu ya. Jadi pertentangannya saya lihat sangat kelihatan banget Pak Zulfan antara Permen ini dengan PP di atasnya gitu. Jadi dia melimitasi yang PP-nya, peraturan pemerintahnya ini bilang bahwa keterangan lainnya itu tidak ada batasannya. Artinya dari awal PP itu sudah menegaskan bahwa apapun yang mengindikasikan memang dia ada di sana. Posisinya bukan posisi legal atau tidak, tapi posisi keberadaan gitu. Dia di sana gitu. Nah, di Permen ini itu dijelaskan bahwa keterangan lainnya itu dibuktikan bertempat tinggal di luar negeri itu dibuktikan dengan
izin tinggal yang sah. Nah, ini jelas secara hukum dia melimitasi dan itu bertentangan berarti ada Kalau PP pertentangan. itu presiden kan? Ada juga yang Mas Bilal, betul kalau Pak, PP dan itu itu presiden yang sejak tanda tangan. 2013 begitu kita. Dan Belanda itu kalau nggak salah jadi salah satu pendobrak ya. Dulu pernah ada masanya, kalau nggak salah itu tuh memang harus dengan izin tinggal dan sebagainya. Tapi kemudian Belanda, saya pikir juga karena banyak sekali pekerja migran di Indonesia. Jadi kalau kita ngeliat diaspora Indonesia di luar negeri, di Eropa itu memang paling banyak di Belanda. Dan di Belanda paling banyak ya pekerja migran gitu di sana yang bercampur baur, yang antara andok dan yang reguler dan sebagainya gitu. Jadi dulu Belanda yang memulai bahwa memang negara itu, kalau nggak salah saya lupa mungkin Mas Herta ingat zaman Bu Retno ya, Menlu-nya ya saat itu ya dan sebagainya, sehingga mereka bisa mendapatkan perpanjangan paspor dan sebagainya gitu. Nah dan dia ini berjalan dengan baik, tapi kenapa tiba-tiba gitu? Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kan Bisa kunci dari bulan mereka apa adalah tuh? melindungi WNI. Permen itu bulan berapa? Desember Akhir kalau tahun. nggak salah Pak. Iya. Iya Desember. Jadi di akhir banget dan ya nggak ada yang Agustus 2024. Dampaknya tuh baru Bagus. terasa setahun atau 2 tahun setelah itu, Pak Julvan. Ya. Karena dari situlah banyak paspor yang mati. Nah, dampak paling terasanya adalah sekarang kalau di Belanda, karena menurut teman-teman di IMU itu pekerja, ada sekitar 1.500 atau 1.500 para pekerja sekarang yang paspornya mati tahun 2026. Yang tahun lalu belum terdata dengan baik dan akan ada gelombang puluhan atau ratusan ribu lagi tuh pekerja migran yang paspornya habis di Belanda, di Eropa, atau seluruh dunia. Nah, ini kan persoalan beban fiskal baru nih kalau pemerintah mau serius melihat masalah ini, bukan hanya masalah yang ideal-ideal, tapi lebih ke yang pragmatis aja lah dulu lah. Ini kan beban fiskal baru buat pemerintah Indonesia. Ngapain gitu loh Permen Kumham dengan pasal 7 ayat 2 ini diteruskan dengan kondisi bahwa mereka akan menjadi rentan dan pulang berduyun-duyun ke Indonesia dengan sakit, kondisi sakit, dan beban tenaga kerja baru yang menganggur gitu. Dan ini kan saya kira dengan banyak alasan kita udah punya banyak beban fiskal, harusnya ini bisa segera diantisipasi. Baik, saya kira sudah cukup jelas ya persoalan-persoalan yang menyebabkan dan bagaimana solusi yang diberikan. Kita terakhir mungkin mendengar dari Ibu Ratna. Ya, saya sebetulnya hanya ingin mengatakan ini situasi yang sangat mengerikan untuk nasibnya para migran yang sudah dalam posisi rentan, sudah dalam posisi yang tidak bisa dibantu di negaranya sendiri gitu ya. Dan juga bukan hanya itu, seperti dikatakan keluarga-keluarga yang ditinggal itu justru sangat tergantung dari penghasilan mereka, yang sebetulnya juga adalah kerja kasar ya, pekerjaan atau bersih-bersih atau bangunan atau konstruksi dan sebagainya. Jadi ini amat mengerikan buat kita. Dan satu lagi Ibu kata-kata rentan juga human trafficking ya. Iya justru itu. Jadi memang rantainya panjang ya, tapi seharusnya sudah ada sikap dari pemerintah Indonesia untuk memberi hak mereka yaitu sebagai warga Indonesia untuk mendapatkan paspor. Itu aja. Iya. Baik. Saya kira kita juga mengharapkan kepada Presiden Prabowo sekarang untuk mencabut pasal 7 itu ya, dan kemudian kepada DPR juga harus mempertanyakan ini. Mengapa bisa keluar permen seperti ini? Apa nggak belajar undang-undang atau nggak belajar konstitusi? Masa ada permen yang bertentangan dengan PP, bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang yang lain? Saya setuju. Ini kacau negara ini kalau kayak begini. Keluar permen, keluar aturan, nggak melihat dasar hukumnya kan ada. Ini yang buradul ini menurut saya. Nah makanya Presiden dengan timnya harus membenahi ini. Jangan gara-gara kecerobohan mereka, rakyat yang jadi korban. Gitu ya. Itulah saya kira itu harapan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Herta, Dr. Bilal, dan Mbak Ratna. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya apa yang kita bicarakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.